Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini kita berada, dimanapun itu kita bersama-sama untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan di setiap rumah kita, dimanapun kita berada. Meskipun kita tidak bersama, tapi kita percaya hadirat Tuhan akan ada di tengah kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Mungkin saat ini kami ada yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami. Saat ini kami mengalami persoalan, kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau berserah, kami mau percaya pada tangan kuat yang menopang setiap kami. Seperti usah Engkau Yesus,
sumber kehidupanku, yang menaungi segala jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Tuhan, Engkau hati kami yang haus akan Engkau. Mari berdoa, mari berdoa, mari agukan namanya, mari agukan namanya. Kau sumber pengharapan, Kau tempat perlindungan bagi setiap kami yang haus akan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Aku percaya, aku berserah di dalam nama-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu termegah, Kau sungguh baik dalam hidupku. Aku percayakan kasih setia-Mu, ku percayakan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, pujian penyembah hari kami. Dalam pujian penyembah kami boleh terkenal di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Sandy yang akan mendengarkan firman-Mu dengan segala urapan yang daripada Engkau, juga perkataan yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan yang melembutkan setiap hati kami. Biarlah hati kami boleh mau mendengarkan firman. Kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan, kami izinkan Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau pasrah kepada-Mu. Itu makanan yang harus kami terima, itu yang berkat yang akan kami terima. Biarlah kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan ketika kami boleh mendengarkan akan firman. Kami siap, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita masih boleh hidup dan boleh ada bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai. Dan saat ini bersama dengan keluarga kita berbakti pada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita semua. Saya pastikan ini adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di tiap-tiap rumah kita pada saat ini. Amin, saudaraku. Ya, nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan topik memaksimalkan umur untuk menjadi manusia Allah, man of God, atau lebih tepatnya orangnya Allah. Nah, dari catatan terdahulu, saya mengutip kembali beberapa kalimat yang penting untuk kita ingat terus-menerus, supaya tujuan kita belajar tentang memaksimalkan umur benar-benar menjadi kenyataan. Kalimat yang mana itu? Ya, ada tugas dan ada waktu. Apakah kita bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya?
Banyak orang tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, baik yang sekolah, yang kuliah, maupun yang bekerja, baikkah pekerjaan kantor maupun pekerjaan rumah. Mengapa? Salah satunya karena membuang-buang waktu mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Kita jangan lagi membuang-buang waktu. Waktu sangat berharga, sebab waktu tidak dapat diulang, dan kita tidak punya kuasa untuk memanjangkan waktu umur hidup kita. Mari kita rekam nasihat Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, pesan ini sudah ditulis hampir 2000 tahun. Pesan ini ditujukan kepada gereja, karena gereja adalah generasi umat Tuhan di akhir zaman. Dan pesan ini semakin relevan untuk kita, gereja yang berada di penghujung akhir zaman. Waktu ini adalah waktu yang sangat jahat. Jadi kita mesti menggunakan waktu yang ada. Selagi kita hidup, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang Yosua, seorang tokoh yang kita ketahui menjadi suksesor, pengganti, atau penerus Musa, memimpin bangsa Israel merebut Kanaan. Saudara, bila Anda membaca Alkitab tentang Musa, misalnya seperti dalam Ulangan pasal 33 ayat 1, maka Anda akan membaca Musa itu disebut Musa abdi Allah. Tetapi di dalam bahasa Ibrani disebutkan Moshe ish ha Elohim, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan Moses the man of God, yang artinya mestinya Musa orangnya Allah. Sedangkan mengenai Yosua, Alkitab mencatat misalnya seperti dalam Bilangan 11 ayat 28, Yosua disebut sebagai Yosua bin Nun abdi Musa, atau dalam bahasa Ibraninya Yehoshua bin Nun Mesyaret Moseh, yang artinya Yosua the son of Nun, the servant of Moses. Nah, ini menarik untuk diperhatikan, sebab kata Mesyaret ini mempunyai makna yang sinonim sebenarnya dengan kata ebed, yang artinya adalah budak. Tetapi Mesyaret merupakan kata yang lebih halus, dan kata itu disematkan sebagai gelar kehormatan kepada Yosua. Saudaraku, orang Israel menghormati Yosua satu tingkat di bawah Musa. Dan dalam tradisi Yahudi yang disebut Talmud, orang Israel pada zaman itu mengatakan bahwa wajah Musa itu seperti matahari, sedangkan wajah Yosua seperti bulan. Nah, semakin penasaran bukan? Mari kita selidiki apa arti nama Yosua. Bilangan 13 ayat 16. Kita baca, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi namanya yang sebenarnya yang diberikan oleh ayah ibunya adalah Hosea, Bapak Ibu Saudara. Hosea berasal dari kata Yasya, yang berarti keselamatan. Tetapi Musa mengganti namanya menjadi Yehoshua, yang merupakan kontraksi atau pemendekan dari nama Yahweh dan juga kata Yasya, sehingga arti nama Yehoshua atau Yosua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, nama Yehoshua ini pada zaman Helenistik atau pada saat mana budaya dan juga bahasa Yunani mempengaruhi dunia pada waktu itu, nama Yehoshua lebih dikenal dengan nama atau dengan kata Yesus.
atau yang kita sebut sekarang dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus itu sebenarnya sama dengan nama Yosua atau dalam bahasa Ibrani Yehoshua yang artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, saudaraku, sekarang kita akan membaca lebih lanjut mengenai Yosua. Yosua sebenarnya adalah seorang petarung atau dalam bahasa Inggrisnya adalah warrior. Ya, warrior artinya seorang yang pemberani, seorang yang berani bertarung, seorang yang berani untuk menghadapi musuh-musuh. Kita akan membaca Keluaran pasal 17 ayat 9, ayat 11 dan 13 bersama. 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, Keluaran 17 ayat 9 adalah catatan pertama yang memuat nama Yosua. Namanya muncul pada saat peperangan pertama yang harus dihadapi oleh orang Israel, yakni perang melawan orang Amalek. Mengapa? Sebab mereka itu berusaha menghalang-halangi orang Israel pergi dari Mesir. Anda dapat membaca itu di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua, yang menjadi alasan mengapa Tuhan menyuruh orang Israel menumpas orang Amalek, yaitu karena orang Amalek ini menghalang-halangi orang Israel untuk pergi dari Mesir. Jadi kita dapat bayangkan pada waktu itu bangsa Amalek ini melihat orang Israel yang diperbudak oleh Mesir ini melarikan diri. Mereka berpikir mereka mencegatnya dan kemudian mau mendorong orang Israel kembali ke Mesir dengan harapan mereka mendapat upah dari Firaun. Nah, saudaraku, sebenarnya orang Amalek adalah keturunan dari seorang yang bernama Amalek. Ya, Amalek sendiri adalah cucu dari Esau. Anda dapat membacanya dalam Kejadian 36 ayat yang ke-12. Dan kita tahu Esau adalah saudara kembar Yakub atau Israel. Jadi sebenarnya masih ada hubungan antara Amalek dan Israel. Nah, kita sebagai orang perjanjian baru, kita memaknai perbuatan Amalek untuk mendorong Israel kembali menjadi budak Mesir ini sebagai gambaran tabiat dari hawa nafsu atau kedagingan yang ingin mendorong kita untuk kembali menjadi budak dosa. Dan dalam peperangan itulah Yosua tampil sebagai pemimpin perang pada waktu itu dan berhasil mengalahkan Amalek oleh doa berkat yang dimintakan oleh Musa kepada Tuhan. Yosua mesti menjadi gambaran niatan jiwa kita yang mempunyai tekad dan keberanian untuk menolak, didorong kembali menjadi hamba dosa. Kita pasti menang jika kita juga mengandalkan doa dan berkat Tuhan untuk mengalahkan hawa nafsu kedagingan, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Nah, pertanyaan buat kita semua, saudaraku, pernahkah Anda berdoa demikian? Apa saja sih yang Anda doakan setiap hari? Apakah ada doa yang meminta supaya Tuhan menolong kepadamu untuk dapat mengalahkan hawa nafsu kedagingan yang menggelitik atau mungkin mendorong, menjebak untuk membuat engkau kembali berbuat dosa? Mari kita melawan hawa nafsu ini, ya, seperti Yosua mengalahkan Amalek. Nah, selanjutnya, saudaraku, catatan mengenai Yosua adalah kita membaca tentang Yosua sebagai seorang yang mau dilatih untuk
mendekati Tuhan. Kita baca Keluaran 24 ayat 12 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Amin. Nah, saudaraku, Yosua diajak oleh Musa untuk naik ke atas gunung mendekati Tuhan. Nah, dari yang kita baca tadi, tidakkah Anda bertanya mengapa Musa memilih mengajak Yosua naik ke atas gunung untuk mendekati Tuhan, bukan mengajak Harun yang bakal menjadi imam, atau mengajak Hur yang tadi kita baca telah setia menopang tangan Musa saat orang Israel berperang melawan Amalek. Mengapa mengajak Yosua? Mungkin memang tidak ada kesengajaan Musa mengajak Yosua, Bapak Ibu Saudara, tetapi jika kita lihat ke depan, ya, ketidaksengajaan ini, saudaraku, yang dijalani oleh Yosua dengan rela ini kemudian menjadi bekal pengalaman hidup Yosua untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Dengan dia diajak naik ke atas gunung, ya, meskipun dia tidak dapat mendekat seperti Musa mendekati Tuhan, tetapi Yosua melihat, ya, bagaimana Tuhan datang menampakkan diri kepada Musa. Dia lihat dari kejauhan. Dan pengalaman ini memberikan iman yang sangat kuat kepada Yosua, sehingga Yosua mempunyai iman yang lebih daripada 10 orang pengintai, teman-temannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat kalimat ini, bahwa iman perlu kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita datang mendekat, semakin jelas yang kita lihat, semakin kita mengetahui seluk-beluknya. Ini adalah prinsip yang berlaku pada semua hubungan, baikkah hubungan kita dengan sesama ataupun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dengan seseorang misalnya, semakin kita dekat, semakin jelas kita melihat pribadinya, semakin kita mengetahui seluk-beluknya, ya. Begitu pula dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin jelas juga apa yang kita lihat dari pribadi Tuhan, kebesarannya, keagungannya, kasihnya, dan semakin kita akan mengetahui seluk-beluknya. Dan kalimat kedua yang harus kita ingat adalah, hanya dengan iman kita akan memperoleh janji. Ini yang kita lihat terjadi dalam hidup Yosua. Dia beroleh kenyataan menapaki tanah Kanaan. Yang lain mati binasa karena ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapannya bernada pesimis dan meragukan janji Tuhan terwujud. Karena itu kita juga perlu berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita, jangan sampai bernada pesimis. Sebab kalau kata-kata kita bernada pesimis, kata-kata yang tidak baik, saudaraku, maka kita tidak akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan menemukan Yosua adalah pribadi yang rendah hati, patuh, dan setia. Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu banyak kali orang Israel itu memberontak kepada Musa, ya. Misalnya saja kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, ya, kita akan menemukan beberapa rangkaian ketidakpuasan orang Israel atas kepemimpinan Musa, ya, mulai dari soal air, soal makanan, sampai juga menyoal kehidupan pribadi Musa, yaitu mengenai istrinya. Dan itu dikeluhkan oleh Miriam, kakaknya Musa sendiri. Selanjutnya, pemberontakan akibat hoax yang disampaikan oleh 10 pengintai. Mereka ingin mengangkat
seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dan kemudian kita juga membaca pemberontakan seorang yang bernama Korah yang sebenarnya adalah sepupu daripada Musa sendiri. Nah, dari semua peristiwa-peristiwa tersebut tidak satu pun kita baca tentang Yosua yang melibatkan diri dalam pemberontakan itu atau mengail di air keruh. Yosua memilih untuk tetap setia menjadi abdi Musa. Dan bahkan Yosua bangga dengan sebutan sebagai abdi Musa. Seperti yang dia sebutkan, dia tuliskan di dalam kitab Yosua. Walaupun Musa sudah mati dan Tuhan telah memilihnya menjadi pemimpin Israel, Yosua tetap menyebut dirinya sebagai abdi Musa. Jadi saudaraku, kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan itulah yang membuat Yosua ini dipilih oleh Tuhan menjadi pengganti Musa. Yosua mendapatkan promosi dari Tuhan sendiri. Dia bukan seorang yang berambisi untuk menjadi pemimpin, tetapi Tuhanlah yang menentukan dia menjadi pemimpin bagi orang Israel. Ya, mari kita baca ayat-ayatnya. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 5 dan 6. Mari kita baca 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Jadi Tuhan sendirilah yang memilih dan mengangkat Yosua untuk menjadi pemimpin orang Israel. Mengapa, saudara? Karena dia adalah pribadi yang rendah hati, setia, dan taat. Hanya orang-orang yang taatlah yang dapat menjadi pemimpin yang baik. Ingat kalimat ini, saudaraku, hanya orang-orang yang bisa taatlah yang dapat menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya, saudaraku, kita akan menemukan Yosua adalah seorang yang penuh roh. Dan itu dikatakan oleh Tuhan sendiri. Mari kita baca Bilangan pasal 27 ayat 18-20. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu ke atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di hadapan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah, tadi kita membaca Tuhan sendirilah yang menyebut Yosua seorang yang penuh roh. Apa alasan Tuhan memenuhi Yosua dengan rohnya? Coba kita bandingkan dengan Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kita akan baca dari terjemahan lama. 2, 3. Maka firman Tuhan, bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia, karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Amin. Jadi ayat ini seru menyingkapkan alasan mengapa Tuhan menarik rohnya. Mengapa Tuhan kemudian hanya membuat manusia berumur 120 tahun saja? Karena Tuhan enggan terus-menerus berbantahan dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu selalu mengikuti hawa nafsu. Lalu mengapa Yosua dipenuhi oleh Tuhan dengan rohnya? Pasti karena Yosua tidak membantah kepada kehendak roh Allah. Jadi penting untuk kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus Allah. Roh Kudus, dia yang selalu menasihati dan mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika mendengar nasihat Tuhan, Allah Roh Kudus?
Apakah kita menurut atau kita membantah, semua itu akan berdampak besar pada kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang selalu menurut kepada nasihat Roh Kudus, supaya semakin hari Roh Kudus semakin memenuhi, semakin menguasai kehidupan kita, dan kita benar menjadi manusia Allah. Nah, mari kita lihat kembali catatan kita hari ini. Yang pertama, mulai dari arti nama Yosua, yaitu Yahweh yang menyelamatkan, yang artinya kita mesti mengerti benar-benar bahwa keselamatan kita hanya datang dari Tuhan. Yang kedua, Yosua seorang petarung atau warrior, yang artinya kita mesti belajar seperti Yosua, mempunyai jiwa yang mempunyai tekad dan keberanian menolak segala dorongan-dorongan untuk kita menjadi hamba dosa. Kita pasti menang kalau kita mengandalkan doa dan berkat Tuhan melawan hawa nafsu. Jadi kita mesti belajar berdoa, minta Tuhan menolong supaya kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Dan berikutnya, Yosua mau dilatih untuk mendekati Tuhan. Ya, dari catatan ini kita belajar, mari terus kita membawa diri kita datang kepada Tuhan. Walaupun untuk datang perlu satu usaha, satu perjuangan yang berat seperti yang dilakukan oleh Musa dan Yosua. Mereka mesti naik ke atas gunung. Mungkin kita tidak perlu seperti mereka naik ke atas gunung, tetapi kita memang harus mengakui bahwa untuk datang kepada Tuhan perlu usaha, perlu niat, perlu tekad untuk menyediakan diri, memberi waktu, memberi tenaga untuk datang kepada Tuhan. Nah, dengan kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan beroleh iman yang teguh. Dan hanya dengan iman yang teguh, kita akan memperoleh janji Tuhan. Dan berikutnya tadi kita mencatat Yosua adalah pribadi yang rendah hati, patuh dan setia. Mari belajar seperti Yosua ini. Biarlah kita selalu rendah hati, setia dan taat, dan menantikan Tuhan mengangkat kita, mengangkat harkat, derajat, martabat kita. Ya, mari sisihkan segala ambisi-ambisi, apalagi permainan-permainan, trik-trik, ya, misalnya di tempat Anda bekerja. Percaya Tuhan yang akan mengangkat engkau mendapatkan promosi. Jangan pakai cara-cara yang tidak baik, mendiskreditkan orang, ya, melakukan manuver-manuver. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Dan terakhir tentang Yosua yang penuh roh, mari kita belajar menjadi pribadi yang selalu mau mendengar dan mentaati apa yang Roh Kudus nasihatkan. Sehingga Tuhan semakin hari makin memenuhi hidup kita makin penuh dengan Roh Kudus, dan kita menjadi pribadi yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi manusia Allah. Amin. Kita datang pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Engkau telah mengajari kami dengan firman-Mu melalui teladan yang diberikan Yosua kepada kami. Tuhan, tolong kepada kami, jadikan kami pribadi yang mau melawan segala hawa nafsu. Tolong kepada kami Tuhan, berkati kami sehingga kami dapat mengalahkan hawa nafsu seperti Yosua dapat mengalahkan Amalek. Ajar kami juga untuk selalu berani membawa diri kami datang kepada Engkau, mempunyai komitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Dan dengan kami mendekat itu Tuhan, kami beroleh iman yang teguh, dan kami juga beroleh kenyataan janji Allah digenapi dalam hidup kami. Ajar kami juga untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang patuh, pribadi yang setia, yang daripada mula nanti kami akan ditinggikan, mendapatkan promosi-promosi yang baik. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang mengangkat kami tinggi. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Berkatilah kami semua pada hari ini. Dan pada akhir ibadah kami ini, Bapa, kami juga mau mempersembahkan segala persembahan-persembahan yang kami niatkan untuk kami persembahkan guna pekerjaan Tuhan. Supaya dari setiap persembahan yang kami persembahkan, pekerjaan Tuhan dapat tetap berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya Bapa, Engkau mengulurkan tangan-Mu ke atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi kita senantiasa, dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya.